Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wa qala sunnah muta'alliqah bi sunnatul sunnah yang berkaitan dengan sedekah. Di antaranya adalah at-tasaddaq bima yuhibbu wa bil ma'i wal maniha. Bersedekah dengan sesuatu yang dia cintai, dikarenakan di situ lebih berat melawan nafsu. Wa bil ma', kemudian sedekah dengan air. Ini air putih, air minum. Ya, karena ada hadis yang berkaitan dengan air minum itu. Kenapa demikian? Dikarenakan ada hadis khusus tentang air itu disebutkan barang siapa mansatah, barang siapa memberi minum seseorang syurbatan seteguk air, maka Allah akan memberi dia minum dari telaga di surga. Ini menunjukkan sedekah air ini sesuatu yang besar. Ya, contoh masih minum di musola, masjid-masjid, majelis-majelis, atau contoh di tempat-tempat orang jalan. Di Mekah biasanya dapati kita al-musabbar bisyurbi, air wakaf untuk minum. Ya, untuk seperti itu musabbar bisyurbi, artinya siapapun yang mau minum situ silakan. Kalau sudah musabbar ini berarti dia wakaf, artinya dikhususkan ya untuk diminum. Wudu nggak boleh, haram. Wudu dari air yang dikhususkan untuk minum haram. Kalau nggak ada air lain Ustaz, yang ada cuma ini tayamum. Ya. Sama halnya jikalau air itu terkhusus untuk bersuci, untuk bersuci ya, air yang khusus untuk bersuci, nah, itu tidak bisa dipakai untuk yang lain illa biiznin nadir, kecuali dengan izin dari nadirnya. Contoh air di masjid atau musola ya, ini dikhususkan seumpama ini air khusus untuk wudu atau untuk buang air kecil ya, air besar, maka nggak bisa dipakai yang lain. Kalau dipakai untuk yang lain, maka wajib izin ya kepada nadir atau dengan membayar. Air sekian habisnya berapa, bayar sekian. Ya. Ini hukum untuk air yang memang digunakan secara khusus. Ada kalanya terang-terangan dilarang mandi. Ya, di sini dilarang mandi. Maka nggak boleh mandi di situ. Kecuali kalau diizinkan. Biasanya dengan membayar, baru dibolehkan seperti itu.
Nah, ini contoh air-air yang dikhususkan seperti itu. Nah, kemudian wal manihah, sedekah dengan manihah. Manihah ini adalah sedekah dengan kambing atau sapi yang masih produktif susu kepada orang yang membutuhkan susunya sampai istilahnya dia puas baru dikembalikan kambingnya, ya. Ini afdol. Kenapa? Karena bersifat jariyah, dia berkelanjutan, sehingga sodakoh yang demikian itu termasuk yang utama. Kemudian adamul anafah minat tasadduq bigolil, tidak merasa malu karena sedekah sedikit. Nah, ini termasuk daripada adab sedekah, tidak merasa malu kalau sedekah sedikit. Nah, ini sebagian orang ya kadang-kadang datang ke masjid bawa uang untuk ke Jumatan ini 2.000 tuh sodako. Ya, lihat kotak amal jalan ini yang masuk biru semua. Akhirnya minder dia, terus nggak jadi sudah, nggak jadi. Nah, ini nggak jadi dia nggak baik. Kenapa? Karena taufik Allah ya untuk dia bisa sodakoh itu sangat besar. Anda diberi taufik untuk sodakoh itu sangat besar. Jadi jangan sampai karena malu dibandingkan dengan yang lain akhirnya nggak mau, jangan. Kenapa? Karena taufik walaupun sedikit itu besar. Taufik bisa sedekah itu besar daripada Anda pulang membawa lagi uang tadi. Ini nggak baik. Sama dengan orang ya, dia sumpama bisanya cuman ngajar Iqra. Ya, teman-teman yang lain, teman-teman dia ada yang ngajar kitab gondol, ngajar ini, punya majelis. Dia Iqra aja mindarnya wis enggak ngajar. Jangan, enggak boleh. Apa yang Anda bisa berikan, karena taufik untuk sedekah ilmu itu sudah besar. Bahkan itu lebih manfaat bisa jadi karena nggak mungkin orang bisa baca kitab yang nggak berharokat kecuali dari alif ba ta dulu. Nggak mungkin orang itu bisa membaca kitab yang besar-besar kecuali dia memulai dengan yang kecil dulu. Nah, sehingga orang yang memasang pondasi itu tidak kelihatan. Namanya pondasi itu pasti dipendem ya. Cuman berkat pondasi inilah bisa bangunan 7 tingkat, 8 tingkat. Orang mandangnya, siapa yang ngecat nih, bagus betul. Siapa yang finishing, yang dicari yang finishing aja. Karena dia yang terakhir. Cuman yang bagian pondasi nggak pernah dilirik orang. Padahal itu yang paling menentukan ini bangunan kuat apa enggak, ya pondasinya. Karena itulah sering guru ngaji kampung itu terlupakan. Padahal sedekah dia akan ilmu itu besar. Cuman terlupakan. Yang lebih diingat yang guru kitab besar-besar. Karena puncaknya sudah. Apalagi gurunya orang terkenal. Wah, ini guru saya. Yang di kampung, bukan guru saya. Itu dulu guru saya. Sekarang bukan. Ini hati-hati ini. Ya. Nah, meremehkan, hati-hati. Ya. Karena Anda tidak kenyang dari suapan yang terakhir. Anda bisa kenyang seperti ini karena suapan yang pertama. Nyuapin pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Sampai yang terakhir, nah ini yang bikin saya kenyang. Bukan. Yang bikin Anda kenyang dari yang pertama itu. Cuman sering terlupakan. Ya. Karena itulah disebutkan jika seseorang itu tidak memuliakan wasilah ilmu, yaitu guru dan kitab, ya, maka tidak diberkahi ilmu itu. Walaupun dia alim, tapi nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena Allah tidak ridho ketika dia itu meremehkan orang yang bikin dia ini
orang yang menjadikan dia ini berilmu. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana adab Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang digelari dengan pintu kotanya ilmu. Sehingga Nabi benar bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Aku ibarat kota ilmu dan Ali pintunya. Sayyidina Ali kenapa kok sampai dapat gelar pintu kota ilmu? Padahal belajarnya pun jarang, lebih sering perang. Karena beliau sangat menghargai orang yang ngajari. Sampai-sampai terkenal ucapan beliau, "Ana abdu man 'allamani walau harfah." Aku adalah budaknya, menganggap diriku ini budak kepada orang yang pernah ngajari aku walaupun satu huruf. Terserah mau dia menjual aku, oke, bismillah. Aku tidak ingkar. Mau dia nyuruh aku apapun, aku nggak masalah. Kenapa? Aku budaknya. Padahal nggak mungkin sang guru nganggap itu. Cuman betul-betul menghargai itulah Allah kasih berkah. Allah kasih berkah seperti itu. Ya, Imam Syekh Ali bin Abdullah Baros. Beliau itu semasa hidupnya ya, itu berkhidmat kepada Al-Habib Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemana-mana sang guru itu berangkat ngawal terus. Belajarnya nggak banyak. Bagian apa? Dia bagian nyiapkan apa majelis, bikin kopi, bagian kopi, nata sandal, itu aja. Cuman yang paling banyak berkahnya dapat sang murid ini. Bahkan ketika sang guru wafat, yang menjadi khalifah, penggantinya Habib Umar ini siapa? Syekh Ali Baros. Padahal belajarnya nggak banyak. Kenapa? Bil khidmah. Karena ngambil berkah, menghormati tadi ya. Dan sehingga ilmunya diberkahi. Ya, diberkahi. Nah, sama dalam hal ini, seseorang itu jangan merasa minder ketika dia ini sedekah dengan sedikit. Kenapa demikian? Karena Allah tidak melihat nominal. Yang Allah lihat berapa persen dari harta dia keluar. Sehingga pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW yang mana beliau bersabda, dirhamun sabaqa alfa dirham. 1 dirham bisa mengalahkan sodakoh 1000 dirham. Sahabat mengatakan, wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Kok bisa kayak gitu? Bagaimana ya Rasul? Iya, yang 1000 dirham itu punya jutaan dirham. Cuman sodakoh 1000. Yang 1 dirham cuman punya 2 dirham. 1 untuk hajat dia, 1 dia sedekahkan. 50% hartanya dia sedekahkan. Yang 1000 banding sejuta 0,01. Nggak banyak. Sehingga di sini yang lebih berat, ya yang 1 dirham ini berat. Sehingga kita jangan meremehkan ada orang sedekah sedikit. Bisa jadi dia melawan banyak rintangan untuk mengeluarkan itu. Bisa jadi dia mengeluarkan melawan rintangan banyak untuk mengeluarkan 1 dirham itu. Ya, jangan diremehkan. Karena Allah Ta'ala menilai dari persentase. Karena itulah zakat itu yang dia persenannya, bukan nominal. Bukan nominal, persenannya. Berapa? 2,5% kalau itu emas atau perak atau harta niaga atau duit seperti itu. Kalau seumpama hasil bumi 10% atau 5%, itu semua persenan yang diambil. Menunjukkan apa? Syariat tidak melihat nominal, tapi berapa persen yang dikeluarkan. Kemudian adab selanjutnya ketika sedekah, alla yatma' fi du'a ayyakuna bi tibi nafsin wa bishrin. Hendaknya sedekah itu dengan ikhlas. Bi tibi nafsin, dengan hati yang legowo, hati yang ikhlas ya. Wa bishrin, dan senyum. Ya. Dan senyum. Ada kalanya orang itu
sedekah terpaksa. Hukumnya kayak apa Ustaz? Kalau terpaksanya itu karena ngelawan nafsunya, ya ngelawan nafsu, berat ini kayak apa, tapi harus saya lawan. Nah, itu tetap halal bagi orang yang nerima. Tapi kalau terpaksanya bukan karena itu, contoh, orang yang di waktu ramai ditodong, diminta. Sementara dia ini orang yang terkenal baik di situ. Di depan orang banyak diminta. Aslinya dia nggak mau ngasih. Tapi karena malu, wah ini orang banyak nih, lihat-lihat saya semua nih. Mau nggak mau ngeluarkan. Padahal dia belum ikhlas, gak ikhlas dia ngeluarkan. Hukumnya haram. Ya, ini meminta ketika orang banyak, hukumnya haram. Ya, sama dengan contoh sumpama ada apa namanya penggalangan dana di majelis atau apa, langsung ditodong, Ji 5 juta apa 3 juta, cuman bawa 200.000 di 5 juta, akhirnya 3 juta aja, padahal maunya cuman 200.000. Ya seperti ini, ya ditodong langsung, gak halal, tidak halal. Ya harus nanti tanyai pribadi, sampean rencana mau berapa. Nah, jangan langsung ditodong gitu, hukumnya nggak halal. Ya, kenapa demikian? Karena tadi Nabi bersabda, la yahillu malumri'in illa anti binafsin. Tidak halal harta seseorang untuk orang lain kecuali yang dia berikan dengan hati yang legowo, yang ikhlas. Ya, tidak ada paksaan baru. Ya. Sama dengan orang yang dia ini menyesal pemberiannya dikarenakan nggak sesuai ekspektasi. Contoh, ini orangnya Masya Allah kelihatannya nih, pegangnya tasbih aja. Ya. Modelnya model-model ulama nih. Oh, mau saat amplopi nih. Tahu-tahu bacanya belepotan, nyesel dia. Oh, saya kira ulama dia. Tahu-tahu bukan. Ini nggak halal. Wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Kalau dia contoh, oh ini kira ini Habib nih, besar pahalanya nih. Tahu-tahu bukan, nggak halal. Wajib dikembalikan. Ya, nah ini apa namanya? Bahkan termasuk nggak adab ketika orang fakir itu, ya dikasih. Tahu-tahu dia bilang dikasih, anggap dikasih 10.000. Haji Fulan ngasih 50.000. Padahal nggak pernah Haji Fulan nggak pernah ngasih. Haji Fulan 50.000, masa sampai 10.000 aja. Sudah, hanya 50.000. Karena bohong ini haram. Haram, nggak boleh. Kalau benar nggak pantas. Kalaupun benar nggak pantas. Karena ada ya, maaf, sifat-sifat orang itu kalau diberi sekali, 2 kali dianggap wajib. Dianggap harus. Gak jauh-jauh sampean sumpama. Ya. Pas di tahun kemarin ya, bagi zakat di kampung. Ini tahun ini ditunggu nih. Kalau pulang nggak bawa zakat, loh ini kok nggak dapat saya? Dia nggak wajib. Bahkan ada itu orang pernah terjadi di Bangil. Seorang orang baik, Haji Kaspul ngarannya. Nah, itu waktu orang soge orangnya kaya. Rumahnya dekat Pondok Kalampayan situ. Itu meninggal. Sudah berapa hari ada orang-orang yang nagih hutang. Kaget istrinya. Kayaknya suami saya enggak pernah hutang. Kita yang enggak pernah kekurangan. Iya ada hutang sekian juta. Sampai dicari-cari. Oh, ini orang tiap bulan dikasih Haji Kaspul. Ya, 5 bulan libur ngasih karena sakit parah. Dianggap utang. Innalillah. Ini loh. Ya Allah. Ini di Quran ada ya. Di Quran disebutkan. Allah berfirman, wa minhum
man yalmizuna minhum man yalmizuna fis shadaqat. Di antara mereka itu ada yang mengharuskan di dalam sedekah. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada orang yang menjadikan sedekah dari engkau itu wajib. In utu min haradu. Kalau diberi mereka ridho, rela, Masya Allah. Wa illam yu'tau, kalau nggak dikasih, idahum yaskhotun, mereka murka. Karena nganggap itu kewajiban. Dari sini, adab orang memberi itu jangan kontinu. Adab ngasih jangan kontinu. Kalaupun kontinu, jangan saat nominalnya sama. Kenapa? Agar nggak dianggap wajib. Karena ada orang-orang kayak gitu itu. Ya. Dianggap wajib ini berarti. Seperti seakan-akan dia nanti tanggal sekian dari sini nih dapat nih. Jadi kalau gue ditagih gitu. Masya Allah. Sodakoh ditagih. Kalau utang nagih utang ya ini sodakoh ditagih nih repot. Kenapa? Karena tadi. Dan kadang-kadang yang seperti itu tidak dianggap baik lagi. Ya, contoh ya, orang tua. Orang tua itu berapa, kalau ngasih itu enggak hitungan sudah. Enggak hitungan. Mulai uangnya, ya, waktunya, kesehatannya, semuanya untuk anak. Sehingga kadang anak itu nganggap wajib. Pas orang tua enggak ngasih sekali, dianggap kejam. Kejam. Apa, saya minta HP enggak dikasih. Sampai kabur dia dari rumah. Istilahnya biar orang tua sumpek, saya ini mau kabur. Kelaparan dia mampir ke warung. Ditanya, sudah makan nak? Belum bu, kenapa? Gak ada duit. Kasih makan. Masya Allah ibu ini paling hebat sedunia. Wah, cuman sekali ngasih makan, dia anggap ini ibu paling hebat sedunia, ibu-ibu yang punya warung. Ibu dia mulai dulu masakin, dia hilang semua kebaikannya. Kenapa? Satu kali nggak ngasih HP. Hanya sekali kesalahannya apa? Nggak ngasih HP. Sehingga dia lupakan kebaikan orang tua yang banyak itu. Nah, sebenarnya ini satu orang cuma ngasih satu bungkus nasi. Dianggap Masya Allah ini orang hebat betul. Kalah, yang lain kalah sudah. Nah, itu sifat sifat inti manusia di situ. Kalau tidak dilawan itu ya nafsunya akan seperti terus. Sehingga jangan heran, karena itulah tidak boleh seseorang itu, enggak boleh di sini makro ya. Kalau memberi itu minta balas jasa. Ya. Kenapa? Karena pasti kecewa. Dan itu akan memutus daripada anugerah Allah untuk dia. Karena intinya harus semua itu karena Allah. Kalau sudah bukan karena Allah, dia akan nyesel. Ya. Dia akan nyesel. Dan ini menimbulkan nanti apa? Alman fil ata. Menyebut-nyebut pemberian. Menyebut pemberian ini termasuk daripada yang membatalkan sedekah. Allah berfirman, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan nyebut-nyebut pemberian bilman. Nah, man ini ada kalanya, kenapa sebabnya? Karena dulu yang saya baikin gak balas kebaikan saya. Alasannya itu. Kebanyakan alasannya, karena orang ini dulu saya tolong, kok sekarang gak nolong saya? Nah, kok sekarang gak nganggap saya? Nah, ini penyebabnya kenapa? Karena Anda mengharap. Ketika Anda, kayak lillah, mau dia perhatian, gak perhatian, saya tidak peduli. Yang penting saya memberikan dia, gak mengharap dari dia balasan, mengharap pada Allah. Kalau seperti itu gak kecewa Anda. Mau ini orang nyapa, gak nyapa, Anda tidak peduli. Tapi ketika Anda masih mengharap balasan dari orang yang Anda beri, Anda kecewa. Pas kecewa, akan terlontar kalimat, bukankah kamu saya tolong? Bukankah kamu gini. Itu menghabiskan pahala dia. Ditambah lagi kadang-kadang dia nggak ngomong langsung, tapi ngomong ke orang-orang.
Oh, dulu dia kegrogot kosongan, saya yang menampung. Tak kasih tempat kerja. Sekarang lupa dia sama saya. Nah, ini tambah repot lagi. Jangan seperti itu. Rugi, Anda rugi. Biar Allah yang membalas. Kebaikan Anda Allah yang membalas, ya. Dia mungkin seperti itu, Allah yang membalas, selesai. Ya, jangan kita membuat sibuk pikiran kita mikirin yang demikian. Ya, nah itu diantara apa yang perlu diperhatikan. Kemudian wabishrin, dengan senyuman, ya. Karena senyum itu lebih membahagiakan daripada ngasih tapi merengut. Ngasih tapi merengut. Ngasih tapi ngomel. Ya, ngasih 5.000 ngomelnya setengah jam. Kata orangnya lebih baik gak dikasih daripada uang kayak gini. Ya, istilahnya itu senyum aja. Ya. Bahkan disebutkan orang menolak dengan senyum itu lebih baik. Maaf, gak punya, dengan kata lembut, daripada memberi tapi pedas. Ngasih tapi ucapannya pedas. Ya. Kenapa? Karena tadi harga diri terinjak di waktu itu. Ya. Kemudian alla yatma' fi du'ail mu'taluh liyakmula lahul ajr. Orang yang sodako hendaknya jangan mengharap pada doanya orang yang diberi. Kadang-kadang kita, ayo tak kasih, doakan ya. Karena suruh doa di depannya itu, doakan saya. Tidak perlu. Kenapa? Liyak mulalahul ajar, agar sempurna pahala dia. Sebab orang kalau diminta doa, ya, dia ngasih tapi minta doa, itu sudah dibalas, sudah dibalas. Di akhirat sudah nggak ada lagi. Itu dianjurkan kalau ada orang memberi, orang fakir, terus dia doakan kita doa balas. Oh, semoga sampean tercukupi, nggak keliling lagi, itu sudah doakan. Ya, kalau kita malah minta, maka pahala di akhirat berkurang. Kenapa? Karena tadi doa itu sudah membalas. Kemudian atasadduq bima fadul an hajatih idza lam yashqa alai sabr ala dhiq. Fa in syaqqa kuriha. Disunahkan sedekah dari yang lebih daripada hajatnya. Dari sesuatu yang lebih daripada kebutuhannya. Dengan syarat jika tidak berat baginya untuk sabar dalam kesempitan. Kalau orang nggak bisa sabar sempit, makruh sodako. Ya, hari ini nih seumpama kebutuhan hari ini ya Ustaz, itu tercukupi, sisa 20.000, mau saya sedekahkan, silahkan, asal Anda sabar pas-pasan. Kalau nggak sabar, jangan. Kalau nggak sabar, jangan. Kenapa? Khawatir Anda murka kepada pemberi rizki. Sodakoh itu untuk nambah pahala. Kalau sodakoh bikin Anda malah suudzon pada Allah, nggak usah. Ya. Nah, apalagi kadang-kadang ini untuk anak istri belum ada. Istilahnya mereka kadang-kadang ada hajat di luar makan, di luar ini. Nah, itu dulu penuhi. Bahkan sedekah kepada istri, ya, kepada anak istri itu melebihi sedekah untuk jihad di jalan Allah. Dalam hadis ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ini ada sedekah untuk jihad, ada sedekah untuk orang fakir, ada sedekah untuk keluarga, anak istri. Mana yang paling utama? Kata Nabi, sedekah pada anak istri paling utama. Paling utama di situ. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan Anda mereka. Yang paling berat dapat kebaikan Anda mereka. Ini sekiranya tidak israf, nggak sampai ke level berlebihan.
Ya, kadang-kadang anak disuruh qanaah. Jangan, qanaah itu ke Anda dulu. Anda qanaah silahkan. Tapi jangan maksa anak istri qanaah. Cukupi kebutuhan mereka. Ya, cukupi kebutuhan mereka. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan apa yang engkau masukkan ke mulut istrimu berupa makanan, itu sedekah. Itu sedekah, bukan sesuatu yang biasa, tidak, itu sedekah. Hatta ma taj'alu fi fimraati, kata Rasulullah SAW. Itu termasuk sedekah besar, ya. Nah, kadang-kadang ya maaf, ada orang itu ke teman royal. Kalau ke teman, masya Allah. Kalau ke anak istri, ekonomi sekali itu. Harus irit, harus gini. Tapi kalau sudah ke teman, wah, nraktir ini macam-macam. Nah, ini nggak baik. Sehingga Nabi SAW memberi patokan orang itu baik di sisi Allah dengan sabdanya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik kalian kepada keluargaku. Artinya apa, Ustaz? Jika ya, istri mengatakan suamiku ini yang terbaik, ya, orang tuanya bilang anakku ini anak terbaik, anak-anaknya bilang ayahku ayah terbaik, maka di waktu itu Anda di sisi Allah terbaik. Ya, walaupun tidak terlalu royal dengan teman kantor, dengan ini nggak masalah. Karena ada orang kebalikannya, ya, kalau sama keluarga kurang, tapi kalau sama teman, masya Allah, akrab. Ya, seperti ini nggak baik, ya, tidak baik. Bahkan itu tidak masuk baik di sisi Allah. Walaupun menurut teman kantornya dia orang yang baik. Nah, kemudian wa tata'akkad shadaqat tatawwu indal umuril muhimmah, dan menjadi sangat kuat kesunahan sedekah itu di dalam perkara-perkara yang penting seperti peperangan. Ya, sekarang ini ya, donasi ke Gaza itu sangat besar pahalanya. Kadang ada orang, nggak usah ke sana sih, ini loh masih banyak masjid yang belum belum dibangun, belum ini. Belum. Disebutkan mengenyangkan satu perut yang kelaparan. It'amul ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Memberi makan satu orang yang kelaparan itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid jami'. Apalagi maaf, sebagian masyarakat itu bangun bukan yang diperlukan. Sudah ada, bahkan yang ada ini masih muat, tapi bikin lagi. Artinya bukan diperlukan ini, bukan sesuatu yang harus ada. Lebih afdol mencukupi tadi. Atau dananya bukan untuk bangun masjid yang inti, tapi untuk keindahan-keindahan. Untuk beli yang karpet tebel ya, sampai hidungnya tenggelam juga itu saking tebelnya. Yang seperti ini modelnya bukan sesuatu yang baik. Artinya sedekah untuk di situ tidak bernilai tinggi. Bahkan kata ulama disebutkan, kalau ada orang infak untuk masjid, itu tidak bisa dipakai untuk hiasan. Dia hanya dipakai untuk yang urgen-urgen saja. Contoh PLN, air, ya, atau alat kebersihan, atau ini yang urgen-urgen saja. Untuk keindahan tidak bisa dipakai untuk itu. Karena nggak termasuk maslahat inti. Itu secara fikih seperti itu. Nah, apalagi sekarang kadang-kadang ini masjid sudah cukup bisa, masih nyari dana di tengah jalan untuk keindahan, bukan untuk inti masjid.
Nah, ini sebagian ulama mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Karena pertama, nurunkan izzatul Islam. Wibawa Muslim, wibawa Islam turun waktu itu. Orang-orang kafir mencibir, sampai ke jalan-jalan nyari dana masjid. Nah, padahal yang dibangun bukan inti masjid, bukan keramiknya, bukan ininya, enggak, tapi hiasannya. Ini yang kedua, membahayakan, mengganggu pengguna jalan. Ya, orang yang harusnya itu memang itu bebas ngebut jadi rem mendadak lah. Nanti ada yang meninggal ya apa. Ini semua penyebabnya di situ. Sehingga para ulama mengatakan yang demikian kalau enggak makruh ya haram. Ditambah lagi sebagian menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Kenapa? Karena dia ngambil sekian persen dari per hari. Sebagiannya masuk masjid. Dia bekerja. Akhirnya apa? Cari-cari. Ini sudah beres semua. Wah, ada aja yang belum. Itu pagarnya belum dicat emas tuh. Ini repot lagi nih, masjid dikasih emas. Cari-cari kerja. Kenapa? Kalau ini berhenti, di mana lagi kerjanya? Nggak kerja lagi. Nah, ya seperti ini repot. Jadi bukan lagi nyari dana, nyari kerja. Nah, seperti itulah yang dibahas para ulama dalam masalah mencari di tengah jalan kayak apa. Sehingga itu dibolehkan dengan syarat yang banyak. Ya. Nah, kemudian sehingga dalam hal ini sedekah ke tempat-tempat perang ya, kayak di Gaza, Palestina atau Suriah atau Yaman, itu sangat penting. Dan jangan kita terkecoh, di sini aja loh banyak yang membutuhkan. Di sini maaf, semiskinnya orang masih ada makan untuk seminggu. Bahkan kadang-kadang pengemis itu dibuat kerja juga, duitnya mengalahkan PNS sudah. Penghasilannya mengalahkan PNS kadang-kadang. Ya beda dengan yang di sana yang sudah pasti kelaparan. Kenapa di embargo, bahan makanan nggak boleh masuk, ya kan? Nah, ini kan jelas kelaparan di situ. Nah, maka di situ sedekah di tempat sedemikian sangat dianjurkan. Wal majaah atau masa-masa paceklik, ya, masa paceklik, masa banyak orang kelaparan. Kemarin masa Covid itu penting, sedekah lebih besar kesunahannya. Wa kadzalika al-kusuf, dan juga waktu gerhana, ya. Itu sunnah sedekah. Wal marad, ketika sakit sunnah sedekah. Ya, ketika sakit sunnah sedekah. Kenapa? Karena disebutkan dalam suatu hadis, dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang yang sakit kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu secara ilmiah nggak nyambung, tapi secara iman kalau sudah Nabi bilang pasti ya bisa. Ya, sehingga dalam hal ini cara untuk ngobatin penyakit dengan sedekah itu ada. Ya, pertama, tapi ada caranya ya. Pertama, sedekahnya itu jangan kurang dari biaya Anda periksa ke dokter. Kalau lebih sedikit, berarti Anda lebih percaya dokter daripada Rasul. Kalau Anda ke dokter berapa biasanya sekali periksa? 500. Sedekah berapa? 50.000. Nah, berarti kurang percaya Nabi. Kalau percaya Nabi minimal sama. Atau bisa lebih harusnya. Sedekahnya seperti itu. Baru kemudian uang tadi ya letakkan pada yang sakit. Yang sakit sambil Anda mengatakan, ya Rob, sesungguhnya Nabimu mengatakan, ya obatilah yang sakit dengan sedekah. Dan ini aku mau sedekah. Tempelkan pada yang sakit. Apa yang sakit? Nanti cari orang yang butuh. Jangan banyak, satu. Ya, memang ya orang itu kadang-kadang berat sedekah 10 juta ke satu orang itu berat. Dia pengennya, ini 10 juta bisa orang 100 cukup Ustaz. Kenapa? Karena pengen orang tahu kalau dia sedekah banyak.
ada nafsu di situ. Kalau Anda pengen ngelawan nafsu, ya, cari satu orang aja, jangan banyak-banyak. Pertama itu manfaat untuk dia. Tapi tadi untuk nafsu berat itu, memang demikian. Cari satu orang aja, jangan banyak. Satu orang yang dia sangat butuh dan tidak kenal Anda. Tidak kenal Anda. Langsung kasih, taruh di kantongnya, tanpa minta doa, tanpa nunggu terima kasih, tinggalkan. Karena yang kita cari ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha, sembuh itu penyakit. Nah itu mujarab ya, itu mujarab. Banyak yang mengamalkannya dengan meyakini hadis Nabi ini dan terjadi kesembuhan. Itu tadi caranya itu. Caranya seperti tadi caranya. Pertama nominalnya jangan lebih kurang daripada biaya berobat. Ya, kemudian usapkan itu nominal kepada tempat yang sakit. Baru kemudian cari yang butuh satu orang aja. Ya, satu orang. Jangan banyak-banyak, satu orang. Kenapa? Karena syukurnya dia itu memantik ridha Allah. Beda kalau Anda kasih ke 10 orang, dikit-dikit, ya kurang dia syukurnya. Sekalian yang besar, bro. Agar dia itu merasa, Masya Allah. Senangnya dia itu memantik ridha Allah. Dan ridha Allah bikin Anda sembuh. Nah, itu konteksnya di situ. Muternya di situ ya. Wal hajj. Nah, dan sedekah waktu haji. Ya. Disebutkan waktu haji itu waktu yang berat. Karena itulah Nabi bersabda, innamal hajj ash'ath aghbar. Hakikat orang yang haji itu ash'ath, bajunya compang-camping, ya, aghbar, berdebu. Ini VVIP hajinya, enak terus ya, nggak dapat hakikat haji. Haji itu memang harus merana, ya. Haji itu memang harus dalam keadaan merana. Itu memang hakikatnya di situ. Nah, waktu itu Anda sodako, Masya Allah. Pas Anda susah-susahnya, Anda sodako besar. Ditambah lagi, di tempat yang mulia, yaitu 100.000 kali pelipatan pahala. Tambah besar lagi. Ya. Nah, itu diantara sir daripada rahasia sunnah-sunnah sodakoh di situ. Ini kurang beberapa menit lagi ya, Isya. Ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Ya silakan. Oh iya, beda. Sehingga orang sodakoh itu dia sedekah untuk mayit. Dia sodakoh untuk mayit dan doanya untuk mayit juga. Jadi beda konteks ya. Karena semuanya itu bukan untuk dia. Dia sedekahnya dihadiahkan untuk almarhum dan doanya, tahlilnya juga untuk almarhum. Jadi tidak ada konteks dia minta balasan, bukan balasan doa. Karena doanya bukan untuk dia. Doanya untuk mayit ya. Dan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan Nabi SAW itu menyuruh kita memperbanyak baca Quran, memperbanyak sodakoh sebagai hadiah untuk yang wafat. Ini ucapan Sayyidina Abdullah Abbas. Ya. Nabi itu nyuruh. Dalam kitab Kashful Ghummah, ada kitab hadis Kashful Ghummah, itu disebutkan itu. Tadi menunjukkan dalil kuat orang yang wafat ngambil manfaat banyak dari yang hidup, ya, dari yang hidup. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak masalah karena dia sodako, doanya bukan untuk dia, untuk yang wafat. Dan sedekahnya pun itu untuk yang wafat pahalanya, bukan untuk dia.
Nah, seperti itu. Berarti kalau sedekah untuk yang meninggal, apakah saya nggak dapat pahala? Anda dapat pahala karena Anda sedekah pada yang wafat. Jadi, jangan dikira orang sedekah untuk mayit terus dia dapat pahala. Enggak, dia dapat pahala. Dan Allah maha luas pemberiannya. Ya, ya bah? Sama-sama dapat. Karena yang mengeluarkan biaya dia. Dan Allah maha kuasa untuk mendobelkan pahala itu. Allah maha kuasa. Makanya dianjurkan ya, setiap kita itu beramal, hadiahkan pahalanya itu terkhusus untuk orang tua, guru. Bukan berarti kita nggak dapat pahala, Anda. Allah dobelkan itu. Allah kasih untuk mereka yang Anda niatkan hadiahnya untuk siapa, Anda juga dapat. Anda mendapat dua, dapat pahala dari amal Anda, dan dapat pahala dari sodakoh pahala Anda ke orang lain. Jadi kalau kita beramal itu, pahalanya niatkan untuk orang lain juga. Jangan untuk kita sendiri. Agar pahala kita berlipat. Ya, ya Pak? Kurang jelas. Ya sama-sama. Ke Rasulullah sama juga. Sama juga ya. Istilahnya memberi pahala ke Rasul, tapi jangan sampai menganggap kita berjasa pada Nabi. Tidak. Ya, kita nggak boleh menganggap diri berjasa pada Nabi. Tidak. Kan Nabi nggak butuh dari kita, cukup Allah. Tapi beliau terus naik derajat karena amal kita. Ya. Insya Allah semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan bisa kita laksanakan walaupun hanya 10% ya. Al-Fatihah binadiyatullah fi dzunub yasnuyu wa gurub Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil anbiya ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum